ya nggak tahu ya kalau Coachun. Kalau aku juga sering juga kalau misalkan live rame gitu, nanti live-nya direkam, tiba-tiba rekamannya ada live lagi dengan ada keranjang kuning, itu juga harusnya sih nggak boleh. Cuman kadang-kadang bisa kedetek sama platformnya, kadang-kadang nggak kedetek juga. Coachun dulu deh ya. Aduh. Jadi sekarang omset per omset. Kalau omset sih antara mungkin Halo, kali ini kita datangan dua narasumber yang menurut saya profesi mereka itu sangat-sangat susah. Kelihatannya simple, tapi sebetulnya menurut saya susah sekali. Yaitu adalah Coachun dan Mbak Tia. Thank you so much loh ya. Oke, mereka mungkin kalian pasti tahu semua ya. Kalau nonton TikTok saya tahu mereka itu terkenal sekali di top seller untuk jualan live ya, jualan live TikTok, bener ya? Coachun sudah berapa lama jualan live TikTok ini? Sudah 4 tahun sih. 4 tahun. Jadi dari awal pertama kali berarti dong. Sebelum kasus-kasus yang Tokped dan lain sebagainya pemerintah itu ya. Oke. Kalau Mbak sendiri berapa lama? Kalau aku 2 tahunan ya. 2 tahunan. 2 tahunan. Ini juga waktu itu pas pertama kali mulai ya, salah satu ngelihatnya juga ngelihat Coachun. Oke. Gitu. Tapi barangnya kan beda. Beda. Ya kan? Kalau kamu lebih ke fashion. Kalau kamu kan lebih ke gadget, electronics dan lain sebagainya. Kalau saya mungkin lebih bakal nonton dia daripada kamu. Iya. Soalnya saya suka gadget soalnya begitu. Alright, jadi benar nggak kata-kata saya bahwa banyak orang kan sekarang masuk ke live streaming, live TikTok juga. Kelihatannya gampang ya, cuma ngomong-ngomong jualan barang ya kan, dan semua tidak perlu banyak capital, cuma perlu handphone, internet connection, barang apa titipan dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kalian berdua, saya justru pengen undang, pengen share apa sih sebetulnya kalian hidup sehari-hari tuh susahnya sebagaimana. Bahkan sampai di top itu bagaimana struggle-nya untuk bisa melawan begitu ribuan atau bahkan ratusan ribuan orang. Itu bintang berwarna tuh gimana? Trik-triknya, susahannya dan lain sebagainya. Bisa share nggak kalian tolong? Kalau menurut gua sih, kalau kita mulai ya, kita jalani, oke. Jualnya sih oke lah kita bilang, karena kita perlu cari barang yang cocok nih buat apa lagi yang ngetren ya, harganya juga affordable. Nah itu kita kalau jualan naik sih itu bisa. Yang susahnya itu kita pertahanin. Oke, wait, sorry. Kamu bilang jual tuh gampang? Bisa bilang gampang. Kalau kamu bilang gampang itu artinya semua orang bisa melakukannya? Bisa, semua orang bisa melakukan. Dan bisa cuan berapa? Kalau cuannya itu tergantung ya. Jadi kita nggak bisa nilai cuannya berapa, itu tergantung produknya, kategorinya, dan lain-lain. Nah kalau untuk mulainya ini, kalau terjadi transaksi, terjadi sales, ya itu gampang bisa. Yang penting lu bikin account aja di TikTok, kemudian lu ada followers 1000 minimal ya, lu udah bisa jualan, tinggal live stream masukin produk-produk itu nggak perlu lu minta approve atau apa, lu bisa langsung masukin kok. Tapi bisa make apa seseorang bisa hidup nggak dengan jualan dengan demikian? Pasti bisa. Dengan orang biasa aja, nggak perlu pasang TikTok ads dan sebagainya. Nggak perlu. Bahkan ada yang gue lihat udah umur yang udah lumayan ya, 50 tahun, 60 tahun itu jualan juga oke. Dan bisa. Tidak ada pengalaman juga. Tidak ada. Yang penting gini ya, yang penting kan tren sih, produk apa yang lagi ngetren ya, produk apa yang gampang orang beli. Kan ada sesuatu produk yang mungkin kayak elektronik kita susah nih mau jelasin secara detail ya. Tapi kalau makanan, begitu lu sambil makan nih ya, dengar suara renyahannya saja udah kepengen ya, udah pengen beli. Dan kalau terjadi transaksi mungkin bisa dapat 10.000 per transaksi ya. Kalau kita bilang produknya itu 50.000, 40.000 gitu. Oke. Kalau Mbak Tia sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kalau dibilang susah ya ada susahnya, ada gampangnya. At the end semua tuh harus punya kayak kalau misalnya mau jualan di TikTok ada dia happy nggak sama jualan. Kalau nggak happy sama jualan, aku rasa kenapa dia harus jualan gitu. Mendingan nggak usah gitu. Terus udah gitu yang kedua itu untuk proses dari awalnya itu aku sih ngalamin yang susah banget karena kan aku ngelihat Coachun udah kayak wah top kreator jualannya udah segini gitu. Kalau ngelihat angka-angkanya gitu kita kan suka dikasih dikasih semangat lah sama orang TikTok gitu, kayak wah nggak mungkin deh ada di posisi itu. Sementara aku jualan pertama tuh 3 jam gitu cuman 150.000 gitu kan ya, tapi kan itu proses. Nah sampai saat itu aku menyerah atau enggak? Aku nggak nyerah sampai akhirnya menemukan produk yang juaranya di aku. Karena kan aku dan Coachun pasti beda kan. Jadi aku harus nemuin dulu nih aku kawinnya tuh dengan produk apa gitu. Lalu aku juga kayak kita berevolusi lah. Nah dari produk ini kekurangannya apa? Kita
bikin lagi yang lebih baru lagi bersama seller kita kayak gitu kayak gitunya sampai akhirnya jualannya mulai dipercaya sama orang, baru dari situ baru pelan-pelan baru mulai bisa settle. Tapi mempertahankan yang paling susah sebenarnya. Alright, sebelum kita mempertahankan ya, again pertanyaan pada kedua pihak ini. Tadi kan bilang bahwa berdua bilang harus cari barangnya apa lagi trending dan apa yang cocok dengan persona kamu, benar ya? Nah, kalau Mbak Tia kan cakep, terus bekas, tahu saya kan artis, ya kan? Ada keuntungan maksudnya gitu, orang tahu langsung muka dan orang pasti suka nonton yang cantik-cantik lah dan demikian kan. Tapi apakah itu jadi syarat buat sesuatu jadi live seller di TikTok? Sebenarnya kalau misalnya lu bilang tingkatan live stream ini ada beberapa level ya, dari yang nol biasa sampai yang benar-benar top. Nah untuk naik ke top ini kan nggak gampang nih sebenarnya. Tapi kalau bilang tadi untuk menghidupi, untuk kayak sebulan gue nggak mau ngambil 5 juta aja ya, 3 juta, 10 juta. Nah itu bisa sih, itu masih tahap di dalam yang benar-benar yang pemula itu kita bisa gitu bilang. Nah selain dari live stream ada video pendek juga kan, kita juga bikin short video. Itu juga termasuk kenceng. Kencang siapa kencang? Termasuk bisa dibilang jualannya oke. Selain dari live stream ya, itu saling terkait sih. Nah begitu kita bikin video pendek, kita masukin keranjang dan kalau terjadi penjualan itu kita juga dapat komisi. Benar. Tapi pertanyaan saya adalah apakah semua orang tanpa ada modal muka seperti Mbak Dia bisa? Di muka lu mau sejelek apapun juga bisa. Sinetron tolak kamu bisa apa-apa. Karena kalau menurut aku itu karakter. Good looking gitu. Tapi kan cantik itu kan relatif, ganteng itu kan relatif. Yang penting menarik gitu. Menarik. Oke. Apa kelebihannya gitu? Misalnya kan ada orang jualan mereka itu trademarknya tuh marah-marah. Ada yang bikin kayak gitu. Ada yang jualan nggak pakai napas gitu kayak itu mungkin saya kayak gitu. Terus ada juga yang jualan cuman video doang, terus habis itu mereka trademarknya itu ternyata di belakang mereka sambil nyusuin anak, sambil apa. Jadi kayak mereka membentuk karakter sendiri. Oke, misal contoh saya seorang baru ke saya nih nanya ke kalian berdua sebagai pakarnya. Oke, berikan pada saya satu karakter saja yang bikin menarik, itu apa? Karakter yang menarik misalnya gitu kayak ramah. Ramah itu paling penting buat kamu. Kalau aku memang men-treat followers aku, pembeli aku dengan keramah tamahan. Keramah itu kamu punya key point daripada karakter kamu, personal kamu. Aku seperti itu. Gitu. Kalau coba kalau gue sih ke kepercayaan ya, trust ya. Tapi maksudnya apa yang bikin orang percaya sama kamu? Ya makanya itu kayak misalnya pemilihan produk. Kalau misalnya banyak kreator-kreator, afiliator itu kan yang penting ada cuan semua produk masuk ya. Kalau di kita sih enggak. Bahkan ada yang udah minta kita produknya join kita udah setahun belum juga kita approve, itu banyak gitu. Jadi karena kamu memang terkenal sebagai reviewernya itu kredibel. Detail. Selektif lah. Kalau gadget memang harus kayaknya agak lebih detail ya. Lebih selektif dan kita nggak mau kayak, karena kan ngeri, ini barang ngeri ya, bisa bilang elektronik ini begitu sampel dikasih ke kita, contoh dikasih ke kita, bagus barangnya, ternyata nanti batch keduanya itu barangnya yang nggak bagus, itu kan kita jualnya nggak enak, kita nggak mau. Kalau kamu tadi bilang semua orang bisa memulai, bisa ada income lah dari sana untuk menghidupi diri sendiri. Artinya asumsi at least UMR adalah ya? Ada. Ya bisa ya. Bisa menuju ke situ. Oke, kan sekarang kita tahu bahwa di ekonomi Indonesia banyak orang pengangguran bahkan lulusan S1. Jadi apakah mereka seharusnya udah bikinnya live TikTok seller dan lain sebagainya kan bisa dapat UMR? Menurut gue sih tren ke depan ini bakalan banyak live shopping ya. Karena begitu ada TikTok, kemudian Tokopedia juga live shopping, Shopee juga. Kemudian Shopee juga live shopping ya, semua tuh pada, bahkan kan sampai di Instagram aja ya, mereka itu live stream jualan kayak kalau mau WhatsApp gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak perlu kayak kita buka toko nih, kita perlu modal yang gede ya, kita punya sewa tempat besar. Sewa tempat besar. Yang permasalahannya kayak berapa banyak orang yang lewat di toko itu yang mau masuk ke toko kita ya. Tapi kalau di live shopping ya ini kan bisa menjangkau seluruh Indonesia. True, tapi at the same time kita juga bisa bilang bahwa untuk di notice ya, karena kalau saya pernah coba tes ada satu perusahaan kita tes ya, jualan barang, jualan BH by the way. Yang nonton dikit banget, cuma ada 2 atau 3 orang. Yang jualan Kak Grace bukan? Bukan. Coba yang jualan Kak Grace. Tapi yang jual tuh maksudnya mukanya menarik, muda dan lain sebagainya. Loh, maksud saya itu kalau tadi bilang gampang, itu saya agak bingung. Maksudnya saya merasa kita coba tes, kok nggak berapa bisa. lama?
Nah itu tuh. Udah berapa? Itu berapa? Siapa saya tahu. Udah berapa bulan ada ya Rafli ya? 6 Underwear, bulan loh. 6 bulan. Saya nggak bisa bilang Wemer ada sih kalau revenue ada Nama Wemer ada ID-nya sih. apa? Nama ID-nya apa? Saya udah nggak tahu, saya udah tutup sekarang. Nama ID-nya. Kenapa? Jadi karena di gini, kalau di live stream ini ya, dia tuh ada terbagi dua kan, kreator ataupun seller. Oke. Apakah kamu mau jadi kreator, afiliator, atau mau Seller. jadi seller? Seller. Itu seller kan? Iya. Nah, kebanyakan seller ini kan mindsetnya kayak dia mau jualan, Iya. benar nggak? Betul. Makanya di TikTok ini kenapa dia mau pakai afiliator, kenapa dia nggak pakai seller aja semua gitu loh? Kenapa nggak semua seller aja? Nah, karena kan kita ini sebagai kreator yang coba produknya lah, yang review barangnya lah. Makanya kebanyakan kalau ID kreator itu menurut gua perkembangannya lebih cepat Betul. daripada seller. So you are considered as a creator. Kreator. Iya, Kamu juga. kreator juga. Oh. Tapi kalau menurut aku dari dua sisi kan ini kita ada beberapa platform ya. Iya, iya. Kita boleh sebut merek gak? Boleh. Boleh sebut merek. Misalnya kayak TikTok. Kalau TikTok tuh kalau menurut aku pribadi mereka lebih mengembangkan kreator. Oke. Tapi kalau mungkin kita ke Shopee, mereka tuh lebih mengutamakan seller. Nah, jadi kita tuh ada posisinya di mana. Nah, kalau misalkan dibilang jualan underwear, terus udah 6 bulan belum berhasil lah. Nah, udah menemukan pattern yang tepat nggak? Untuk dia kayak tadi nih, aku tuh beberapa kali join sama seller, kita build bareng-bareng gitu. Jadi kayak mereka juga cari trial and error sampai akhirnya mereka dapat kita tuh harus marah-marah live-nya misalnya. Terus yang ini kita tuh live-nya harus kayak event. Misalnya cuma dalam 1 bulan 1 kali, tapi nunggu eventnya baru mereka jualan gong. Nah, itu tuh memang kita harus cari pelan-pelan, harus dikulik gitu. Saya kan banyak ngobrol tentang TikTok tentang hal ini kan. Kan mereka terus bilang tentang data analytics, dan juga mereka pasti ngarahin ini harus pasang ads. Oke. Benar kan? Betul. Kalian ada pasang ads pasti dong? Ada. Pasti ada ya. Oke. Sekarang itu kan barang ada semua barang orang lain, benar nggak sih? Bukan barang kalian sendiri, benar nggak sih? Benar. Barang orang lain, nggak ada barang aku Nggak, sendiri. kamu nggak bikin sendiri barangnya, benar Nggak kan? ada. Jadi kamu dapat cut daripada setiap penjualan. Iya. Benar? Betul. Oke. So, kamu sudah top, oke, dan it's easier. Oke, yaudah kamu mau jual semua, udah percaya Tia, udah percaya Kocun, semua udah percaya. Oke. Sekarang saya mau sebagai orang yang, kan banyak orang kayak kalian loh, yang baru memulai kayak begini. Coba dong share, oke deh. Kita ngerti pasti bisa dikerjakan, pasti mudah dan sebagainya. Tapi bisa nggak lebih konkret lagi? Apa sih tipsnya yang harus bikin kamu tuh bisa what's the word? Bisa work, bisa ada FYP. Memasang output harus berapa sih hitungannya? Bisa nggak sih share lebih konkret hal-hal demikiannya? Oke. Kalau menurut gua ads tuh ya itu sih bisa dibilang udah terakhir sih. Karena kalau misalnya dari lu sendiri nggak menarik ya, lu tuh nggak dipasang ads sampai gimana juga nggak akan bisa. Sorry, jadi artinya ads itu kalau sudah pas karakternya, barangnya juga. Kayak mobil nih ya, dia kalau misalnya cuma 200 cc kita pasang turbo, dia cuma jalan kenceng, mungkin lewat 300 cc udah dia balik lagi ke 200. Ya, jadi kalau ads itu kita nggak usah mikirin dulu awalnya. Kita mikirin perkembangan gimana biar kita bisa grow up. Yang pertama yang tadi karakter, orang percaya sama kita. Apa yang menarik di live kita? Kenapa orang mau masuk? That's why selalu ya ini gua biasa nggak pernah mau bocorin ya. Ini gua kasih tahu. Langsung denger nih. Banyak yang ngajak gua, lu kan udah banyak pengalaman bikin buku dong. Gua bilang nanti kita kumpulin lagi sih ya. Kenapa, mengapa, ya bagaimana, dan harus apa itu ya. Kenapa orang mau masuk ke live kita? Kenapa orang mau beli di live kita? Itu seperti marketing yang biasa orang jualan juga sebenarnya, yang nggak ada beda sih. Apa yang menarik di live stream kita ya? Bagaimana kalau dia sudah beli itu barang, ataupun itu harus kita pikirin. Bagaimana dia beli itu barang ataupun dia tidak beli itu barang. Nah, sorry, can you explain more apa maksudnya bagaimana dia? Bagaimana? Oke, begitu kan gini. Kalau live stream kita itu hanya per 1 detik nih orang lewatin live stream kita, scroll ya. Jadi kalau yang pertama kita kita harus bikin live stream kita menarik dulu tanpa suara ya itu ya. Begitu orang scroll, ini menarik, kita masuk nih ya. Nah kenapa orang mau masuk itu yang tadi ya, karena latarnya bagus, karena orangnya menarik, karakternya oke. Nah kenapa orang mau stay ya, kenapa? Yang produknya harganya murah, produknya bagus, menarik, produknya dibutuhkan orang, produknya kalau makanan enak dan lain-lain ya. Kenapa orang mau beli? Ya itu yang tadi dikaitkan juga, orang beli karena murah juga dan lain-lain. Bagaimana kalau orang itu sudah beli? Ya yang kita pikirin kan, yang gue pikirin ya,
dipikirin di sisi si konsumen. Kalau udah dia beli, dia dapat apa? Nah, itu yang kita jelasin. Kalau misalnya ini power bank berguna buat kamu, sore-sore kalau kamu mau pulang dari kantor, kamu lobet gimana pesan Grab dan lain-lain, itu salah satu yang harus kita sharing nih. Ya, itu salah satu yang harus kita bahas. Kalau dia udah beli dapat apa? Kalau dia nggak beli, ya gimana kalau dia lobet? Itu juga kadang kita jelasin sih ke banyak orang, kelebihan kekurangan, ya itulah. Jadi kasih memberikan solusi pada si customer tersebut. Oke. Di produk ini ya kita bilang ya, apa yang kita sharing. Nah, jadi kebanyakan sih kalau gua sendiri sih jualan ada, tapi kebanyakan juga sharing lah. Sharing. Sharing, kebanyakan sharing. Kalau aku tuh kita dari awal ya, karena kan juga pas pada saat aku mulai itu di masa yang teman-teman aku udah banyak yang lebih berjaya lah, kayak aku ngelihat Coachun itu jadi inspirasi juga buat aku. Lihat Alice Norin tuh udah jadi top kreator, kayak wah keren, gimana ya caranya biar bisa jadi kayak Alice Norin gitu. Terus habis itu kita ngulik dengan cara membuat karakter sendiri, karena kalau aku menjadi Coachun, aku nggak akan menarik gitu, aku akan selalu ada di bayang-bayang Coachun. Kalau aku menjadi Alice Norin, aku juga nggak akan menarik gitu, karena aku dan Alice Norin sudah pasti berbeda. Jadi aku harus menonjolkan karakter yang mungkin udah aku punya apa. Nah, waktu itu pada saat aku mulai TikTok pertama kali, itu juga sempat kewalahan gitu, karena kan aku pikir kayak TikTok gitu itu cuma joget-joget aja dulunya kan. Ya kita bingung nih, ibu-ibu kerjanya sharing tentang anak terus joget-joget aja gitu, terus joget-jogetnya juga nggak keren kan, jadi nggak seru gitu. Jadi akhirnya aku ya udah, tapi nggak apa-apa, kita coba ya joget-joget ya. Habis coba joget-joget, coba keseharian parenting, oh ternyata enggak juga gitu. Terus habis itu keseharian aku hobinya tuh kan memang bersih-bersih, kebetulan maksudnya ngurusin kayak kos-kosan juga. Lama-lama terbentuk tuh satu apa ya, kayak branding, orang-orang sebut aku ibu kos. Nah dari situ opportunity nih, ibu kos nih, kita coba lah ibu kos ini dikembangkan gitu. Jadi aku dari situ tidak melawan arus. Orang bilang ibu kos, ya udah ibu kos. Aku tarik benang merahnya, orang kenal aku ibu kos. Dari situ ibu kos jualan mukena, ibu kos jualan spray, jualan utensil, masak-masak, jualan masak-masak, jualan panci dan sebagainya. Iya, jadi sebenarnya kita harus tahu benang merah kita tuh di mana gitu. Kalau Coachun gitu, Coachun tuh koko gadget gitu. Orang kan pasti kan mikirnya kayak gitu kan. Gue sih kalau mau beli ganti gadget, gue ke Coachun. Udah jelas gue tinggal tanya RAM-nya berapa, apanya namanya yang detail-detailnya kan, yang kita kalau ibu-ibu nih disuruh jualan itu, ya ini bagus nih produknya, warnanya merah muda, bagus, pink, special edition kan nggak jelas. Kalau Coachun kan mau special edition ada gitu, tapi kebalikannya mungkin Coachun kalau jelasin mukena bingung juga ya kan kok. Nah kalau kita mukenanya ada red slatingnya, ada penutup dagunya, ada apa itu kita bisa lebih jelasin. Nah jadi harus ada benang merahnya, terus kita punya kayak niche-nya juga jelas, baru setelah itu kembangin konten, kembangin VT-VT yang ada keranjang kuningnya, dan live-nya juga harus kita kembangin. Jadi kayak ada banyak sih yang memang harus kita persiapkan. Betulnya kayak basic marketing lah. Benar, basic juga. Iya. Pas kalian bermulai nih ya, berapa jam kalian live shopping setiap harinya? Kalau awal itu tugas gue kalau pagi antar anak sekolah. Habis antar anak sekolah jam 7.30 kita udah mulai live shopping. 7 pagi. Terus? Sampai jam 12 kita berhenti jemput. Istirahat lah 1 jam. Jam 2 kita live lagi sampai jam 6. Jam 6, terus? Nah kalau malam sih jam 7. Jadi satu hari itu istirahat ya paling 1 jam di tengah-tengah jam makan lah. Tengah hari dan sore. Jam 7 sampai kadang bisa jam 11 sampai 12. Itu awal-awal? Setiap hari? Setiap hari. Weekend juga? Benar, itu nggak ada. Kayaknya kita nggak pernah ada off. Banget Coachun. Wow, berapa lama itu sebelum kamu akhirnya top? Itu sih bisa setahun lebih. Setahun lebih. Mbak Tia? Kalau aku sih pertama-tama 2 jam. Itu juga udah pusing kepala. Pasti ngomong apa? Udah pusing gitu. Maksudnya kalau ngomong apa, karena zaman dulu aku terbiasa nge-host di TV live juga bisa sampai 2 jam juga sih gitu. Cuman kan ini jualan dengan barang yang itu-itu aja, dan yang belum kayak barangnya tuh kita banget. Dulu apa aja aku jual, helm aku jual, payung aku jual, adanya apa gitu. Kita dapetnya dari ada CM kita kan, kreator manager kita jualin aja semuanya gitu, sampai akhirnya nemuin yang memang kita banget jualannya gitu. Jadi
2 jam di awal, seminggu 2 kali. Nanti naik lagi. Kalau udah mulai, udah ada yang nonton nih gitu, orang udah nungguin, kita bikin seminggu 3 kali. Sampai akhirnya sekarang Senin sampai Jumat. Wow. Makanya itu mungkin satu hal saya mau kasih tahu kepada para penonton di sini, bahwa yang tadi Coach bilang sama Mbak Tian bilang, nggak segampang as in the sense kamu harus habisin waktu kamu ya di depan kamera tersebut, bukan cuma duduk-duduk nggak ngapa-ngapain, benar ya. Betul. Tapi sekarang mungkin ada timnya dong pasti kan. Udah. Jadi nggak usah Coach ini muncul terus benar. di depan sana ya. Sekarang kan kalian sudah ada MC-an sendiri ya. Ada juga. Benar ya. Jadi sekarang Coach masih suka jualan live berapa sering? Kalau gua sendiri ya satu hari ya udah, pasti ada sekitar 2 jam, kadang bisa 2 jam di pagi, 2 jam di malam. Masih. Oke. Terus weekend kadang-kadang mungkin special day juga ya, special. Ya kalau minggu sih anak-anak biasa sih siapa mau off, yang mau masuk ada tambahan bisa seperti itu. Dan nggak usah kalau Coach sendiri. Gua sih minggu ada, kadang ada bisa ada masuk, tapi kadang nggak juga. Oke. Kalau Mbak Tia? Kalau aku Sabtu Minggu karena kita istri ya dan ibu juga ya, jadi kayak Sabtu Minggu kalau nggak ada permintaan khusus banget aku libur. Jadi gitu. Senin sampai Jumat tapi Senin sampai Jumat. Berapa jam satu hari? Senin sampai Jumat itu kita live start dari jam 7 sampai jam 11 malam. You loh. Akunya enggak, akunya paling kalau aku masuk aku bisa masuk 5 jam. 5 jam Masian. I think that's the hard part. Yeah. Itu sebenarnya banyak orang yang belum bisa kerjakan. Menurut saya ya, atau setuju nggak kalian? Dan saya pernah baca dan dengar orang di Cina 24 jam malahan. Mereka lebih ngeri sih. Sekali live itu satu host itu bisa lama banget. Dan terus kayak kesannya tampilannya kayak nggak pernah duduk gitu kesannya kan. Berdiri lagi. Ada ketakutan nggak? Maksudnya gini loh, misal contohnya orang-orang dari negara ini kan belum banyak ke Indonesia nih datang ke sini kan. Ada khawatir nggak sih mereka juga nanti menjadi live streamer yang tatonya merebut posisi kalian di top ini? Gak apa-apa kita. Kalau aku sih percaya yang namanya rezeki itu udah ada yang atur. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau berkembang ya udah sama-sama aja, pasti porsinya udah punya porsi gitu masing-masing. Ya? Karena aku percaya tuh kayak karakter itu nggak bisa di copy gitu. Kalau gue sih dari pengalaman gue kan udah 3 tahun 4 tahun nih ya. Kreator mana yang naik cuma sebentar, habis itu nggak ada, udah tenggelam, bahkan banyak sih naik turun banyak. Jadi tadi kan Coach bilang dari awal susahnya mempertahankan. Jadi apa triknya Coach mempertahankan sampai hari ini kok masih bisa? Ya itu kita benar-benar harus banyak strategi. Kita harus punya banyak strategi. Karena kan kalau kayak di elektronik ya, kita sharing ke orang selain dari itu kan kita ada diskon ya di event-event gede. Kadang sih di event gede itu kan bukan cuma gua nih yang dapat diskon, banyak juga ada voucher-voucher ya. Nah, mempertahankan itu ya itu kita harus deal dengan seller lah ya. Kita harus cari barang yang menarik lah. Ya itu sih salah satu kerjanya banyak lah, selain di live stream itu di belakang tuh banyak. Jadi manajemennya lebih banyak behind the scene ya. Iya, behind the scene ya. Ini pertanyaan sensitif dari saya tanya kalian. Ada 2 pertanyaan sensitif sih. Pertama-tama, jadi nih. Sensitif nih. Coach dulu deh ya. Aduh. Yang lebih pakar gitu. Ayo, silakan Coach. Jadi sekarang setiap bulannya omset per omset. Oke, kalau omset sih antara mungkin kadang bisa sebulan. Wow. Kadang di bawah. Oke. Terutama sih kalau hal-hal special lebih. Ya ada event-event. Iya. Cuman satu lagi, balik lagi ya, jangan nanti banyak orang mengira tuh elektronik itu uangnya gede ya. Jadi untungnya gede, marginnya kecil. Kecil banget. Kalau aku sih sebenarnya sebaiknya tidak perlu di-share karena takutnya nanti jadinya takut jadi ya kesombongan atau segala macam. Takut banyak pajak. Nah itu udah diatur. Kalau itu udah diatur. Tapi yang penting alhamdulillahnya, maksudnya di TikTok atau Shopee ini kita growth ya. Jadi aku juga aku tadinya kan mulai di kamar sendiri. Ada studio, bikin mini studio sendiri gitu. Terus habis itu kayak nggak ada pegawai dan sebagainya gitu. Pegawai akhirnya cuma satu tuh, aku 1 orang pegawai. Sekarang aku udah ada produser, tim konten juga aku ada beberapa. Terus ada gedung sendiri ya. Alhamdulillah ada rumah kantor gitu. Tadinya sih kita tadi di bawah bilang gini, biasanya kita diundang ke rumah ya, tapi kali ini kita diundang ke gedung karena kebetulan yang undang punya gedung. Nanti kita punya gedung, kita undangnya ke gedung juga gitu. Amin. Ya lebih kayak gitu sih Kak. Oke. Tadi Coach bilang hati-hati angka itu ada marginnya juga, dan marginnya itu yang kadang-kadang emang setahu. Karena kita paling ambilnya 0,5% ya, mungkin volume ya. Ya 0,5% belum lagi di ads lah dan ads-nya itu kan lumayan gede juga, ratusan juta lah ya. Belum lagi pengeluaran banyak sih ya gitu sih. Elektronik sih menurut gua sih
Ya jujur di TikTok ya kategori elektronik itu paling dikit sih. Tapi sebetulnya memang dari zaman dulu ya. Coach masih berapa sih? Masih muda ini. Enggak. 30-an? Mau 40. Belum 40 kan? Udah. Nggak tahu zaman dulu. Saya kan suka ke Mangga 2 zaman dulu kan. Itu kan dari elektronik semua di sana kan. Hardcore, Roxy, Godok dan lain sebagainya kan. Tapi saya tahu orang di sana tuh lucu Mangga 2 itu ya. Mereka tuh kesannya kayak orang biasa. Jualan gantungan baju, jualan printer. Kesannya kayak engko anci-anci gitu kan. Tapi itu volumenya gede banget. Tapi memang marginnya memang kecil sekali karena mereka bisa nawar-nawar dan sebagainya. Jadi betul agak sama cuma sekarang online aja ya. Kalau kita afiliator kan yang enak kita lihat angkanya aja ya. Angkanya aja karena kan iPhone 1 aja udah 20 juta kan. Nah jadi kalau banyak orang berpikir kalau wah enak Coach nih ya masuk uang 20 juta ya jangan salah itu bukan masuk ke kita itu masuk ke seller. Kita itu kan sebagai kayak afiliator cuma kalau lu beli ada seller yang kirim barang uangnya itu masuk ke seller. Paling kita kebagian yaitu 0,5%. Udah itu kita harus nge-ads ratusan juta juga. Tapi paling untungnya kalau misalkan jualan dengan harga yang mahal karena kan GMV-nya jadi besar. Nah kalau di platform itu kan mereka lihat GMV. Jadi ketika GMV-nya besar, pasti kan mereka akan maju paling atas dan itu akan banyak subsidi-subsidi tambahannya lagi itu biasanya Kak. Tapi kan orang TikTok itu audiensnya kan lebih purchasing power-nya nggak setinggi begitu kan. Betul. Jadi kalau jualan barang yang mahal apa bisa laku? Itu laku ini. Loh, ini laku ini. Maksud saya, tapi maksudnya bukan yang majority itu menurut saya bukan barang-barang yang iPhone dan lain sebagainya dong. Maksudnya lebih kayak ke fashion, skincare lebih yang harganya mungkin 100 ribuan, 200 ribu benar nggak sih? Iya betul, 100 ribuan, di bawah 200 ribu rata-rata. Benar kan ya? Oke. Kamu bisa merasakan nggak bahwa ekonomi itu memang lagi daya belinya memang lagi menurun? Bisa rasakan nggak dari tahun ke tahun sih? Ada kerasa. Kalau aku sih ngerasain ya dari kemarin tuh sempat waktu platform tutup kan sempat tutup tuh ya. Pas begitu mulai lagi itu mulai kencang lagi tuh, mulai kencang lagi mungkin orang-orang kangen dan sebagainya kan, udah kencang lagi. Tapi di akhir-akhir tahun kemarin memang mulai pelan-pelan agak slow gitu. Jadi pertanyaan saya adalah apakah kalian merasa ada future daripada live shopping ini? Menurut kalian apakah this is forever Indonesia seluruh dunia akan terus live shopping atau lebih ke maybe there's another thing that's gonna come, a new thing that's gonna come? How much begini dah intinya berapa confident lah kamu tentang live shopping TikTok ini untuk berapa tahun ke depan? Kalau menurut aku sih besar sih, tetap ya besar sih karena kan kayak kayak teknologi zaman dulu orang nggak pakai handphone atau zaman dulu orang handphonenya yang tebel-tebel kan cuman handphone di mobil aja, tapi kan kesini-sini orang handphone teknologi berkembang gitu. Sama dengan jualan, dulu jualan hanya offline, kalau sekarang ada jualan online gitu dan memang works ternyata memudahkan kita gitu. Atau kita mau beli makanan, kalau dulu kita harus datang ke restoran atau sekarang kan ada ojek online dan sebagainya. Jadi kayak itu salah satu perkembangan zaman dan kayaknya memang arahnya ke situ. Jadi kayak 5 tahun ke depan masih tetap itu ya, good progress ya. Kalau menurut gua ini susah ditebak sih. Yang susah ditebak. Kalau menurut gua ya kalau positifnya gua rasa sih bakalan berkembang terus kalau live stream. Cuman ini daya beli yang kita kalau lihat sih udah makin menurun sih. Tapi kalau itu kayaknya bakal kena semua retail bukan cuma online live shopping. Semua juga pada bilang sepi. Iya, kemarin saya juga ke mall juga tadi kok sepi ya agak Januari terutama. Dicek-cekin nggak semua satu Pak? Saya nggak ada bisnis itu, cuma saya kan suka lihat kalau ke mall kan bisa sekatan. Pas Desember rame lumayan karena mungkin holiday ya. Sekarang kok sepi banget. Ada juga mungkin ada rasa ancaman nggak dari AI teknologi? Kan sekarang banyak ada AI avatar yang dijual live streaming juga dan lain sebagainya. Is that a concern for you guys atau? Ya menurut gua sih tetap kita organik sebagai yang manusia ya benar-benar itu pasti orang lebih bisa bedain lah. Benar-benar bisa bedain. Tapi itu juga ya nggak tahu ya kalau Coach. Kalau aku juga sering juga kalau misalkan live rame gitu, nanti live-nya direkam, tiba-tiba rekamannya ada live lagi dengan ada keranjang kuning itu juga sering terjadi juga. Maksudnya kamu yang kerjakan sendiri? Atau orang lain ngambil video? Nah, itu boleh? Harusnya sih nggak boleh. Cuman kadang-kadang bisa kedetek sama platformnya. Kadang-kadang nggak kedetek juga. Oh gitu. Iya. Jadi kamu live di record, terus dimasukin keranjang sama mereka dengan barang yang sama. Jadi pakai kamu punya konten lah intinya begitu kan? Betul, gitu. Wow, ya. Jadi memang harus pintar-pintar menyesuaikan dan membentuk. Oh ini memang yang asli lah. Gitu. Iya. Dari pihak fans kalian ataupun mungkin keluarga atau teman ya.
mereka merasa kerjaan kalian sebagai live TikTok ini suatu yang membanggakan atau sebagai satu yang kayaknya lu ngapain sih? Kalau dulu ya, gue ya. Dulu sih kayak orang bilang ngapain lu di TikTok joget-joget. Karena gue awalnya dari YouTube sih. Sebelum di TikTok gue udah review gadgetnya. Jadi pindah ke TikTok, ada yang bilang lu di TikTok udah seperti jualan obat tuh katanya di jalan-jalanan. Gue bilang gue yain aja ya. Dan di sana karena gue lihat sih ya peluang lah, awal-awalnya dulunya peluang sih ya. Enaknya di TikTok itu kita bisa bikin konten, live stream, orang bisa nanya langsung gitu loh. Kan memang tujuan kita kan sharing. Begitu ada keluaran baru, HP misalnya ya, X200, oke, dia bisa nanya langsung. Gue pengen lihat kameranya, gue pengen itu. Nah tujuan kita sharing. Kalau ya di kata-katain sih banyak lah. Banyak ya. Banyak. Terutama di awal-awal ya. Awal-awal banyak. Ya kita belum ada apa-apa ya di kata-katain banyak sih. Kalau berarti kan dari artis dulu kan. Ada nggak feeling ini? Lo kok kapan jadi artis? Jadi di TikTok juga gitu. Ada nggak? Kalau aku tuh selama yang aku jalankan itu halal, aku nggak terlalu pusing sama orang. Tapi ada orang ngomongin hal tersebut. Kebetulan sih mungkin nggak secara langsung kali ya. Jadi kalau secara langsung sih alhamdulillahnya nggak ada gitu. Karena kalau menurut aku kita dengan profesi apapun nggak usah gengsi melakukan apapun selama tidak mengganggu orang, selama tidak merugikan orang gitu, selama juga tidak merugikan diri kita sendiri. Dan kalau dibilang keluarga segala macam, suami aku support karena dia ngelihat aku happy jualan ya kan, apalagi kalau GMV-nya gede. Terus habis itu juga anak-anak aku juga. Aku membuat anak-anakku masih kecil 8 tahun sama 6 tahun. Aku membuat jualan itu jadi satu kebanggaan. Jadi kayak Bunda kamu kerjanya apa? Bunda aku kerjanya jualan mukena di TikTok gitu. Bahkan mereka suka karena ngeliatin aku jualan suka ting 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 kan suka kayak gitu. Kalau jualan ting 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 ayo 5 menit lagi kayak gitu mereka suka kayak jadi bercandaan. Tapi kayak mereka happy sih karena secara penghasilan juga alhamdulillahnya ada. Jadi aku bisa kayak Bunda baru dapat rezeki kemarin. Yuk kita jajan mainan atau apa gitu. Okay, that's nice. Kamu confident nggak? Kamu bisa jual apa saja? Kalau apa saja sih kayaknya kalau aku jual elektronik sudah pasti tidak bisa. Kalau fashion bisa? Kalau fashion suka, tapi harus dengan gaya aku. Ini dari atas sampai bawah semua barang kamu yang kamu jualan. Ya. Kalau skincare waktu itu udah pernah coba sulit di aku. Di aku. Jadi memang ya tapi kan kalau kita bilang sulit, kalau kita nggak coba dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau Kochon seberapa confident dengan sales skill kamu? Semua bisa sih kalau gue sih. Jualan fashionnya dia. Karena gue pernah dari dulu pernah baju itu juga sepatu. Tapi baju muslim juga. Baju muslim belum pernah coba sih. Kalau lu bilang baju wanita pria itu pernah. Tapi satu yang harus digaris bawah yang branded. Kebanyakan branded. Jadi dulu itu gue pernah jual parfum original branded itu harga 4 juta, 5 juta, Baccarat dan lain-lain itu pernah. Sepatu Adidas, Nike itu juga cepat. Berarti target market audiens dari hire juga berarti. ADLV itu sampai sana orang jual lagi laku ADLV ya. Itu tuh banyak. Baju-baju, topi dan lain-lain ya itu banyak. Ya menurut gua sih kalau gua sendiri sih bisa dibilang unik ya. Barang-barang tas branded itu juga bisa. Coach gitu ya pernah kita. Tapi kamu maksudnya kamu tes sendiri atau barangnya pasti nggak palsu gimana? Makanya kita kerjasama dengan brand yang seller yang benar-benar terpercaya. Ya dengan seller yang benar-benar terpercaya. Nah kemudian kenapa gue bisa jual itu ya yang lebih premium mungkin sih follower gue sih ya kan pembelinya iPhone ya mungkin memang ada level tertentu lah ya. Justru gue jual yang lebih murah itu agak susah sih. Kayak tas-tas murah itu enggak gitu sih. Gue jual kalau gitu. Karena gini, karena kayak orang beli iPhone 15 ya. Kebanyakan mereka beli sepatunya minimal ya pakai apa? Pakai yang Adidas atau apalah gitu lah ya. Itu udah saling terkait ya itu gitu. Tapi kalau misalnya kita jual sepatu yang seharga mungkin 75.000 ya. Mereka tuh nggak ngelihat sih mungkin ya itu kan si penonton lah ya. Berarti ya selain jadi live TikTok atau mungkin perusahaan MCN ini apa sih cita-cita Mbak Tia untuk perusahaan kalian ini ke depannya like in 5 years time? Kalau untuk di TikTok pasti mempertahankan, terus udah gitu kita juga ngelihat barang-barang baru apa aja. Dan kalau aku tuh pengennya ngembangin brand-brand lokal Indonesia supaya lebih gimana caranya mereka jualannya juga bisa lebih banyak
gitu ya kan. Ini dengan ada platform ini sangat membantu sekali. Kalau MCN kebetulan aku ada di situ, tapi itu bukan punya aku perusahaannya gitu. Jadi kita lebih kayak ngikutin aja sih. Bisa nggak sih kalau jual di luar negeri tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau account-nya tuh nggak di lock itu nggak bisa, kamu kena ke audiensnya, contohnya di Malaysia itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita jualan di Indonesia, keranjang kuningnya itu di Malaysia, Singapura itu nggak ada. Tapi kalau kita lagi keluar negeri juga jangan coba-coba jualan buka pakai keranjang kuning di sana. Kenapa? Karena nanti targetnya kena target sana. Dan pas balik ke sini lagi, algoritmanya berubah. Iya, jadinya nanti kita ketarik masuk ke sana, kita nggak bisa balik di Indonesia lagi. Temen aku pernah ada yang masalah kayak gitu soalnya. Coach apa cerita 5 tahun ke depan? Kalau gua ya, karena ya jujur nggak selamanya sih gua ngerasa gua bisa live stream ya. Tapi ya sampai sekarang gua sih kalau coach gua itu semua gua ajarin dari mereka nol sampai mereka bisa mandiri jualan ya. Nah, gua punya MCN. Kalau harapan gua sih gua mau perbanyak kreator-kreator ya buat join ke kita. Itu nanti gua akan bakalan ngajarin mereka live stream, cariin barang dan lain-lain. Kita bina lah, kita tata. Ya tahun ini kita bakal mulai dari mudah-mudahan bisa ratusan sampai ribuan orang ya. Jadi mereka tuh benar-benar bukan mesti harus kerja ngantor ya kayak ibu rumah tangga, itu juga bisa sambil live stream, jaga anak ya gitu ya. Itu harapan gua sih. Kalau gua sendiri mungkin live-nya ya sisa berapa tahun sih ya. Dan kedepannya gue pengen grow up semua, jadi mentor buat ngajarin banyak orang biar mereka bisa berhasil semua gitu loh. Jadi kehidupannya lebih baik lah, ekonomi lebih baik. Nah pasti kan banyak kriteria Generation Z, benar nggak sih? Nah kan sekarang banyak isu Generation Z katanya ya tidak bisa diatur lah, susah dan lain sebagainya. Apakah terjadi sama kepada orang-orang yang apply untuk jadi kriteria di bawahnya Coach John? Ya jujur kita nggak tahu ya. Kita tergantung balik lagi ke orangnya sendiri ya. Belakangan yang join MCN gue nih ada wanita nih, orangnya di Batam, dia tuh makeup. Dia tuh di kayak jualnya itu produk buat makeup dan itu oke kok, dia rajin live stream dan lain itu oke. Itu satu kasus, tapi mostly ya, kalau banyak sih kita nggak bisa, kita kan nggak mungkin bisa atur orang banyak dan itu tergantung ke diri sendiri. Dari 1.000 orang mungkin nggak mungkin semua itu bakalan bisa berhasil lah. Tapi kalau contohnya saya bandingin generation milenial, ya kan, maksudnya kan coachnya milenial berarti kan, ada perbedaan nggak sih antara pemikiran, mindset atau work ethics-nya antara generation sama milenial? Tergantung mungkin kebutuhan orangnya. Mungkin yang benar-benar semangat itu kayak memang butuh ya gitu ya. Itu balik lagi lah ya, butuh penghasilan ya. Karena apa yang mungkin gini, kalau misalnya dia jalan sendiri ya, mungkin itu bisa memakan waktu 5 tahun lagi, 6 tahun lagi baru bisa mungkin di tahap menengah gitu loh. Karena kan sekarang nggak gampang seperti dulu ya. Ya, sekarang mungkin kalau awal-awal orang mau mulai itu lebih susah. Ya. Kalau dengan kita ajarin, kita mentorin, kita kasih jalannya udah ada nih sebenarnya. Kamu tinggal kamu jalani. Kadang kan kita, dia down, dia kurang semangat. Kalau kita tuh dulu nggak ada. Nggak ada kayak gitu kan? Bukan, masa kita pernah down banyak kayak nggak mau live lagi lah. Tapi tetap aja. Tapi tetap aja kayak dapur harus nyala terus nih harus ngibul terus kita doh. Nah jadi mudah-mudahan generasi berikutnya atau orang-orang yang join ke kita nanti ya kamu down boleh tapi tidur besok lu harus semangat lagi. Aku banyak. Berarti generation aku milenial juga. Masih milenial, tapi maksudnya pegawai aku rata-rata si Gen Z sih. Gitu dan menurut aku lingkungan bisa membentuk itu semua dan bisa menyaring itu semua. Jadi di lingkungan aku yang memang kerjanya keras banget gitu ya kan, mereka juga berusaha mengikuti gitu. Mereka mau kerjanya nggak kayak ngikutin kita juga. Ini bos gue aja kerjanya begini gitu. Gimana mereka gitu. Jadi sih so far oke sih. Gen Z di tempat aku Oke. Saya tanya kenapa Mbak Tia juga nggak bikin produk sendiri ya? Kalau Mbak Tia suka jualan gitu. Sekarang jadi aku sistemnya gini. Kalau aku, ketika aku udah kawin sama seller, jatuhnya aku akan memberi masukan ke mereka untuk bikin produk yang aku mau. Tapi nama brandnya kan bukan kamunya. Jadi bisa jadi nama aku. Jadi misalnya
Tia Ariestia by apa? Ada. Terus kayak spray juga ada Tia Ariestia, motifnya ada namanya motif anak aku segala macam. Jadi aku nggak perlu ribet lagi fokus di produksi, bikin desain modelnya gimana. Karena kan kita ini sebenarnya kreator ini nih cukup idealis, cukup perfeksionis terhadap barang yang mau kita jual. Nanti kalau kita mikirin bikin lagi segala macam lagi, itu kita mesti membentuk satu hal baru lagi, perusahaan baru lagi yang pastinya nggak gampang. And a different ball game banget sih daripada live TikTok. Jadi udah gini deh, sama-sama yuk gitu, yuk kita bareng-bareng yuk. Gue bisa jualan, lo bisa produksi produk, gitu. Keuntungannya juga kita nggak pakai modal, ya kan? Tapi kita juga, lo nggak perlu cari orang yang buat jualin lagi, nggak perlu. Ibaratnya kita juga marketingnya, jadi sama-sama gitu. Jadi OEM lah ya. Oke, kolaborasi. Oke, Coach Jun, Mbak, thank you so much loh udah datang. Mereka harus cepat-cepat pergi karena mau live di sini lagi. Thank you so much ya. Bye.